Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Divka Ferdiansyah dengan NPM 23313. Jadi saya akan memberikan tentang materi algoritma greedy masalah traveling salesman. Belum. Traveling salesman problem adalah salah satu masalah optimasi klasik dalam ilmu komputer dan matematika. Masalah ini melibatkan seorang penjual keliling yang harus mengunjungi sejumlah kota, masing-masing hanya satu kali. Kemudian kembali ke kota asal dengan tujuan meminimalkan jarak total perjalanan atau biaya. Algoritma greedy adalah pendekatan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan traveling salesman problem. Meskipun algoritma ini tidak menjamin solusi optimal, algoritma ini sering digunakan karena sederhana dan cepat untuk diterapkan. Prinsip algoritma greedy. Algoritma greedy bekerja berdasarkan prinsip pilih langkah terbaik yang tersedia saat ini tanpa memikirkan konsekuensi di masa depan. Langkah terbaik berarti memilih kota berikutnya yang paling dekat dengan kota saat ini. Langkah-langkah algoritma greedy untuk SP. 1. Mulai dari kota awal. Pilih sebuah kota sebagai titik awal. Misalnya kota ke-1. 2. Cari kota terdekat. Dari kota saat ini, cari kota yang belum dikunjungi dan memiliki jarak terpendek ke kota saat ini. 3. Kunjungi kota tersebut. Tandai kota tersebut sebagai telah dikunjungi, lalu pindah ke kota itu. 4. Ulangi langkah 2 dan 3. 5. Kembali ke kota awal. Setelah semua kota telah dikunjungi, kembali ke kota awal untuk menyelesaikan tur. Contoh kasus. Misalkan terdapat 4 kota dengan matriks jarak berikut. Matriksnya adalah di PPT di layar ini. Menggunakan algoritma greedy hasilnya 1. Mulai dari kota 0. 2. Kota terdekat dari kota 0 adalah kota 1. Jarak 10. 3. Kota terdekat dari kota 1 adalah kota 3. Jarak 25. 1. Kota terdekat dari kota 3 adalah kota 2. Jarak 30. 2. Kembali ke kota 0 dari kota 2. Jarak 15. Dan perjalanannya adalah dari 0 ke 1, ke 3, ke 2, dan ke 0 lagi. Jarak totalnya adalah 10 ditambah 25 ditambah 30 ditambah 15 sama dengan 80. Variasi dan peningkatan algoritma greedy. Pun pendekatan greedy standar sederhana, ada beberapa cara untuk meningkatkan algoritma ini. 1. Gunakan random restart. Algoritma greedy dapat dimulai dari kota awal. Dari semua solusi yang dihasilkan, pilih solusi dengan kota terkecil. Ini membantu mengurangi risiko solusi lokal yang buruk. 2. Greedy dengan threshold. Daripada hanya memilih kota terdekat, kita dapat memilih kota dengan jarak yang masuk dalam ambang tertentu. Kemudian memilih salah satu secara acak. Ini membantu menjelajahi banyak solusi potensial. 3. Two-op optimization. Setelah greedy dihasilkan, gunakan metode two-op untuk meningkatkan solusi dengan menukar dua segmen perjalanan dan memeriksa apakah solusi menjadi lebih baik. Aplikasi algoritma greedy dalam algoritma greedy untuk TSB dapat digunakan dalam berbagai aplikasi nyata seperti 1. Logistik dan pengiriman barang. Menentukan rute pengiriman truk atau kendaraan pengantar. 2. Pariwisata.
merancang rencana perjalanan wisata terdekat dalam waktu terbatas. 1. Robotika, mengatur jalur navigasi robot untuk mengunjungi titik-titik tertentu di pabrik atau gudang. 2. Manajemen jaringan, tentukan optimal dalam jaringan komunikasi untuk mengurangi latensi. Kelebihan dan kekurangan algoritma grading. Tes. Kelebihannya: 1. Sederhana, mudah dipahami dan diimplementasikan. 2. Efisien, tepat untuk masalah dengan jumlah kota yang kecil hingga sedang. 3. Dapat digunakan sebagai solusi awal. Hasil dari algoritma greedy dapat menjadi langkah awal untuk algoritma optimasi lain seperti simulated learning atau algoritma genetika. Kekurangannya adalah: 1. Tidak optimal, tidak selalu menghasilkan solusi terbaik. 2. Miopia, hanya mempertimbangkan langkah terbaik saat ini tanpa memikirkan dampak jangka panjang. 3. Tergantungan pada kota awal, hasil yang dihasilkan sangat bergantung pada kota awal yang dipilih. Alternatif SP, jika solusi optimal diperlukan, beberapa pendekatan lain yang dapat digunakan. 1. Brute force, menghitung semua kemungkinan urutan perjalanan untuk menemukan solusi optimal. Metode ini tidak praktis untuk jumlah kota yang besar karena kompleksitasnya yang eksponensial. 2. Dynamic programming, menggunakan tabel untuk menyimpan hasil perhitungan untuk menghindari penghitungan ulang. Pendekatan ini lebih efisien daripada brute force, tetapi masih memiliki kompleksitas yang tinggi. 3. Metaheuristik, algoritma seperti algoritma genetika, simulated learning, atau uncolony optimization dapat digunakan untuk menemukan solusi mendekati optimal dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan pendekatan deterministik. 4. Algoritma branch and bound, mengeliminasi sebagian besar solusi yang tidak mungkin, mengurangi ruang pencarian. Kesimpulannya adalah algoritma greedy adalah pendekatan yang sederhana dan cepat untuk menyelesaikan masalah SP. Meskipun tidak menjamin solusi optimal, algoritma ini sangat berguna dalam situasi di mana kecepatan lebih penting daripada akurasi. Dan menggabungkan algoritma greedy dengan metode lain seperti random start atau optimasi QOps, solusi yang lebih baik dapat dicapai. Untuk masalah yang lebih kompleks, algoritma lain seperti dynamic programming atau metaheuristik mungkin lebih cocok. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana, Cok?